Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Talayan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Ada satu cuplikan video seorang pendeta yang punya nama, yaitu Pak Pendeta Philip Mentova. Dia mengatakan bahwa dia ke neraka karena dosa jemaatnya. Bukan karena dosa Pak Pendeta Mentova, tetapi karena dosa jemaatnya. Bahkan dia mengatakan bahwa dia ke neraka karena mau menyelamatkan jemaatnya. Wow, dahsyat sekali Pak Pendeta ini ya. Dia ke neraka hanya karena mau menyelamatkan jemaatnya. Ada satu, saya kutip Pak Pendeta David Tong. Pak David Tong mengatakan begini ya. Pak Pendeta Philip Mentova kembali ke bumi karena jemaatnya tidak berdosa lagi. Berarti sekarang Pak Pendeta Philip Mentova kembali ke bumi karena tidak berdosa lagi. Wow, suci sekali Pak Pendeta Philip Mentova. Mari kita simak videonya supaya kita tidak salah paham. Mari kita lihat videonya. Ini video lama ya. Kurang lebih mungkin tahun 2000 kalau tidak salah. Mari kita lihat videonya. Saya tertidur setelah kita semua nyanyikan Happy New Year. Saya pulang ke rumah 31 Desember 99. Baru lewat berapa jam, pas 1 Januari 2000, akhirnya saya tidur juga di ranjang saya. Saya tidur dalam keadaan bahagia, saya gak punya masalah. Hati saya lagi senang, tahun-tahun itu tahun-tahun breakthrough buat saya. Malah sejujurnya saya selalu berdoa, Tuhan, orang lain pernah dibawa ke sorga, saya bawalah ke sorga. Saya kepinginnya gitu, malah sebaliknya. Mungkin kalau saya dibawa ke sorga, saya mungkin mau di sana, gak mau pulang kali. Tapi kalau saya dibawa ke neraka, lebih berguna buat Anda. Tahukah saya dibawa ke neraka karena dosa siapa? Bukan karena dosa saya sudah diampuni. Saya sudah ditebus dan saya sudah terima. Ini loh, Anda sudah ditebus gak tentu sudah terima. Saya sudah ditebus, saya sudah terima. Saya ke neraka bukan karena dosa saya ke neraka karena dosamu. Karena dosa Anda. Bukan untuk menebusnya, yang menebusnya anak domba Allah. Tapi untuk menegur Anda. Saya dipaksa ke sana untuk melihat semua itu agar supaya minimal bisa menyelamatkan beberapa di antara Anda. Dengar baik-baik. Saya dibangunkan oleh sebuah tap on my shoulder. Sebuah tepukan yang sangat lembut. Waktu saya terbangun, saya tidak berada di kamar saya. Saya kira ini mimpi atau apa, tapi kenapa saya sadar sekali. Lalu mendadak dari belakang ada suara berkata kepada saya, Philip. Saya langsung bisa mengerti itu adalah gembalaku, sebab saya domba bisa dengar suaranya. Saya nggak tahu gimana, tapi saya bisa tahu itu suara Yesus. Karena mungkin setiap hari saya bersekutu dengan rohnya, jadi saya paham suaranya. Dan ketika saya mau menoleh ke belakang melihat beliau, leher saya ada yang pegang. Saya nggak bisa lihat, cuman sejauh begini saya nggak bisa lihat ke belakang lagi. Dan suara itu yang sepanjang pengalaman saya menuntun saya di sana, kanan atau kiri, atau apapun yang saya harus lihat dan pandangi. Lalu suara itu berkata, pergi terus, jalan terus, aku akan menunjukkan kepadamu suatu tempat yang harus kau lihat. Demi orang-orang yang harus kau peringatkan. Seperti Yeskiel, dibawa Tuhan pergi ke tempat di mana ada tulang-tulang kering yang sudah terbunuh. Saya dibawa Tuhan. Perjalanan itu panjang, kalau saya hitung secara manusia itu berhari-hari. Tetapi saya tidak melewatkan 1 kali malam tidur. Karena di akhirat waktu berbeda. Alkitab berkata bagi Tuhan 1 hari 1000 tahun. 1000 tahun manusia itu 1 harinya Tuhan. Cuman sebentar di sini. Tapi di sana lama sekali pengalaman saya, rasanya seperti selamanya saya disuruh jalan terus. Ketika saya taat jalan terus di tempat yang begitu hampa udara. Saya bernafas itu hanya menghirup Roh Kudus.
Bukan karena saya butuh oksigen, karena tubuh saya masih menghirupnya di ranjang saya. Tetapi saya merasakan tempat itu kalau bukan karena roh Allah. Itu perjalanannya aja membuat saya pasti sudah akan mati ketakutan. Saya berjalan terus dan saya melihat kadang-kadang di pinggir kanan, kiri, depan, belakang saya itu seperti ada transportasi roh jahat, seperti ada sebuah traffic roh jahat yang sebentar keluar, cepat sekali, saya nggak bisa jelaskan. Itu sepertinya lewat, kadang-kadang mengintip, kadang-kadang tempat itu begitu kacau, keotik dan begitu kering, hampa. Detik Anda di sana, langsung Anda merasakan Anda terhilang. Tapi karena Yesus ada bersama dengan saya tahu saya dalam sebuah misi yang khusus. Demikian video yang tadi kita tonton ya. Pak Pendeta Philip Mentova mengaku bahwa dia pernah ke neraka hanya untuk menyelamatkan jemaatnya. Apakah ini Alkitabiah? Tentunya tidak. Dan kalau tidak Alkitabiah, itu sesat. Pengajarannya sesat. Karena tidak Alkitabiah. Dan tadi saya kutip Pak Pendeta David Tong yang mengatakan bahwa Pak Pendeta Philip Mentova sudah kembali ke bumi karena jemaatnya sudah bertobat. Wow, nyeri sekali ya. Sangat-sangat disayangkan pendeta yang terkenal ini, yang jemaatnya cukup banyak, tetapi pengajarannya tidak Alkitabiah. Dan video yang tadi kita tonton ya, sesuai dengan perkataan dia, mungkin sekitar tahun 2000 kalau tidak salah, tahun 2000 video itu, dan video ini cukup lama. Tetapi saya mengatakan bahwa hati-hati dengan pengajaran-pengajaran pendeta-pendeta seperti ini yang tidak Alkitabiah. Ujung-ujungnya kita bisa sesat, bahkan bisa menyesatkan kita karena tidak Alkitabiah. Pengajaran-pengajaran seperti ini harus waspada karena pengajaran seperti ini tidak Alkitabiah. Kalau mau pengajaran-pengajaran Alkitabiah, ikuti Pak Pendeta Stephen Tong, Pak Elsa Soru, Pak Deking Adas, dan beberapa pendeta-pendeta yang pengajarannya sangat-sangat Alkitabiah, termasuk Pak Pendeta MIM. Nah, kalau pendeta-pendeta mengajarkan seperti ini, sudah di luar Alkitab, bagi saya sangat-sangat sesat. Makanya tadi Pak Pendeta David Tong yang saya kutip mengatakan bahwa beliau sudah pulang ke bumi karena jemaatnya sudah bertobat. Hati-hati, sangat hati-hati dengan pengajaran pendeta-pendeta seperti ini. Apalagi beliau punya jemaatnya banyak, sangat-sangat disayangkan. Oleh itu, Pak Pendeta Philip Mentova, hati-hati dengan pengajaran Anda. Belajar Alkitab sungguh-sungguh. Kalau Bapak Pendeta sudah mengerti Alkitab sungguh-sungguh, maka khotbah pun sesuai dengan Alkitab. Supaya jangan menyesatkan jemaat. Bukan hanya Anda yang mau masuk surga, tetapi kita semua orang percaya kepada Yesus mau masuk surga. Maka kita mau supaya pengajaran-pengajaran yang Anda sampaikan harus Alkitabiah. Jangan menyesatkan jemaat. Jangan menyesatkan orang-orang yang sudah mengidolakan Bapak Pendeta. Tapi ujung-ujungnya pengajaran-pengajaran Bapak seperti ini. Dan sangat disayangkan bagi saya, Anda sangat-sangat sesat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, bagi jemaat, bagi orang Kristen, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang tidak Alkitabiah, tetapi ingat harus mengikuti pendeta-pendeta yang khotbahnya Alkitabiah. Bahkan jemaat sekalian, bahkan kita semua, kita harus belajar Alkitab sungguh-sungguh supaya mengerti mana pendeta yang mengajarkan secara Alkitabiah dan mana tidak. Atau ada pendeta-pendeta yang mengajarkan tidak Alkitabiah. Kita mengerti sehingga kita tanggapi bahwa atau kita tahu bahwa itu di luar Alkitab. Tuhan memberkati kita semua.
Shalom, salam waras. Thank you for the habits you